Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu Demas, yang kedua CTRA, dan yang ketiga BSDE. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham Demas. Hari ini saham Demas terkoreksi 3,64%, yaitu di harga 212. Bagaimana prospek saham Demas? Kalau diperhatikan candle terakhir di lingkaran paling kanan, saham Demas hari ini menyentuh supportnya yaitu di 212 pas di harga hari ini. Kalau diperhatikan dari histori candlenya, ini merupakan support yang cukup kuat. Itu bisa kita lihat dari candle historinya. Yang pertama yaitu di sekitaran November 2020. Saham Demas mantul di harga 212 untuk selanjutnya rebound sampai puncaknya yaitu di 280 dan akhirnya saham Demas ini turun kembali. Ini ketika pembagian dividen ya. Di 2 Desember 2020 saham Demas turun downtrend dan akhirnya sampai di Februari 2021 saham Demas menyentuh supportnya lagi di 212 dan akhirnya mantul lagi dan sideways di sekitar April sampai Mei. Dan di sini juga pembagian dividen yang terakhir yaitu di 20 Mei 2021. Dan saham Demas turun lagi dan menyentuh di 212. Untuk tahun ini saham Demas sedikit mengecewakan karena pembagian dividennya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu cuma 6,5, biasanya 25. Kemarin sudah ancang-ancang masuk di saham Demas, akhirnya harus cut loss karena hasil RUPS pembagian dividennya tidak sesuai ekspektasi kalau dibandingkan dengan laporan keuangan 2020 dan 2021. Saham Demas ini termasuk perusahaan yang bagus di masa pandemi. Laporan keuangannya tetap menunjukkan peningkatan kinerja, walaupun peningkatan kinerjanya tidak terlalu signifikan. Setidaknya ini lebih baik daripada perusahaan-perusahaan lain yang mengalami penurunan kinerja di masa pandemi 2020 sampai 2021 ini. Oke, kita akan lihat dulu di mana support dan resisten saham Demas. Kalau support tentu saja di 212 yang saya jelaskan tadi. Support keduanya itu bisa dilihat dari nanti dari historinya ya, di 200. Ini di 14 September 2020 dan di 29 September 2020. Mudah-mudahan tidak sampai di 200. Semoga di 2012 ini bisa mantul di perdagangan berikutnya. Untuk resisten yaitu di 226. Semoga di perdagangan berikutnya saham Demas ini bisa mantul dan menunjukkan candle-candle sinyal buy. Akan para trader untuk masuk secara bertahap, jangan all in karena kondisi market lagi kurang bagus. Kalau diperhatikan dari indikator stokastiknya, posisi Demas sudah di oversold, sudah di bawah. Tapi nanti dilihat kalau dia sudah crossline menunjukkan tanda-tanda rebound, setidaknya sudah berada di angka 20. Seperti biasa angka 20 ini artinya saham Demas ini sudah menunjukkan kekuatan buyer. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham Demas.
kita lanjut ke saham yang kedua yaitu CTRA. Kalau diperhatikan dari candlenya, saham CTRA ini posisinya lagi sideways, yaitu di range harga 1060 sampai sekitaran 1170, yaitu di 19 Maret 2021 sampai hari ini 24 Mei 2021. Bagaimana prospek saham CTRA ke depannya? Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1-nya, saham CTRA mengalami peningkatan kinerja bila dibandingkan dengan kuartal 1 2020. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang di bawah, lingkaran bawah, posisi sudah di oversold. Nanti dilihat tanda-tandanya atau momentumnya. Seperti biasa, indikator stokastik ini momentum baiknya dilihat itu dari apabila dia sudah crossline ke atas. Lebih bagusnya itu seperti biasa berada di angka 20 ini dan didukung dengan akumulasi asing dan didukung juga dengan candle-candle sinyal buy, yaitu biasa 2 kotak hijau. Nanti para trader bisa masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di resisten sideways-nya, yaitu di sekitaran 1170, sebaiknya di sell, karena nanti takutnya dia akan balik lagi ke 1060. Jadi waktunya para trader itu terbuang sia-sia. Biar sedikit, yang penting profit. Oke, kalau dilihat dari candlenya, analisa secara Fibonacci, supportnya yaitu di 1060. Hari ini tidak mampu menembus supportnya ini di 1060. Support kedua yaitu di 975. 975 ini juga merupakan support yang cukup kuat ya, karena di sekitaran Desember ini, lingkaran sebelah kiri, 975 ini saham CTRA ini sideways di sekitaran sini dan akhirnya naik, walaupun di Januari dia bisa breakdown, dia ke support yang ketiga itu sekitaran 875 dan akhirnya uptrend pendek yaitu sampai di puncaknya yaitu di harga 1355 dan akhirnya turun lagi dan sideways sampai sekarang. Kalau di perdagangan berikutnya menunjukkan sinyal buy didukung dengan akumulasi asing, didukung dengan indikator stokastiknya juga sudah crossline. Silakan masuk secara bertahap. Apabila sebaliknya tanda-tanda distribusi, sebaiknya ditahan dulu sampai menunggu momen yang tepat. Walaupun sahamnya bagus, laporan keuangannya bagus, tapi kalau momennya tidak tepat, nanti uangnya lama nyangkut. Jadi tidak ada perputaran sebagai trader. Kalau menjadi investor ya santai saja. Biar kapanpun tetap ditunggu sesuai dengan planning investornya, investasinya. Kalau dia sudah mencapai profit yang diinginkan, silahkan di take profit. Tapi kalau trader harus memperhatikan jangka pendeknya, biar uangnya bisa berputar terus. Oke, kalau dari resistennya tentu saja di terdekat 1115. Yang kedua yaitu 1170, yaitu ini resisten sideways-nya antara 1060 sampai sekitaran 1170. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham CTRA ini. Kita lanjut ke saham yang ketiga yaitu BSDE.
Saham BSDE hari ini tutup stagnan ya di 1130. Hari ini saham BSDE tidak mampu menembus resistennya secara Fibonacci yaitu di 1145. Ini sudah hari ketiga ya saham BSDE ini tidak mampu menembus resisten ini di 1145. Ini menyatakan kalau resisten 1145 ini cukup kuat ya untuk menahan saham BSD ini untuk tetap berada di area 1085 sampai di 1145. Kalau diperhatikan dari candlenya, kemungkinan besar saham BSD ini akan menguji supportnya yaitu di 1085. Tapi kalau besok dia menunjukkan candle hijau lagi satu, itu tandanya sinyal buy boleh masuk, tapi kalau dia masih candle merah, sebaiknya ditunggu di harga 1085. 1085 ini juga support yang cukup kuat ya, kalau diperhatikan dari histori candlenya, yaitu pertama di sekitaran Desember ini, tepatnya di 14 Desember ini sampai 16 Desember di sini saham BSDE setway dan akhirnya dia rebound ya sampai puncaknya yaitu di harga 1360 dan akhirnya turun lagi menguji lagi di supportnya yaitu di 1085 di sekitaran Januari ya, tepatnya di 28 Januari 2021. Dan akhirnya BSDE mantul lagi dan rebound ke atas sampai di 1325 dan akhirnya saham BSDE turun lagi. Dan turun setway dan turun sampai sekarang masih di harga 1130. Kalau dia besok bisa menembus di resistennya 1145, silahkan masuk di breakout ini. Apabila dia turun, kita tunggu saja di 1085. Kalau diperhatikan dari laporan keuangan kuartal 1, saham Demas, saham CTRA, saham BSDE ini bagus, mengalami peningkatan kinerja. Untuk teman-teman trader, sebaiknya semua analisa dipadukan untuk mengambil keputusan, tapi jangan terlalu ruwet. Perhatikan saja akumulasinya. Tetap menggunakan ilmu ekonomi. Semakin banyak yang membeli, otomatis saham akan naik. Apabila banyak yang distribusi atau sell, kemungkinan besar saham itu akan turun. Tetap diperhatikan akumulasi dan distribusi domestik dan asing. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham BSDE. Sekian video saya hari ini. Seperti biasa, channel ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton.